Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kegiatan kita kali ini, yaitu tentang seminar kepribadian, yaitu public speaking, table manner, tata rias kecantikan, beauty class pada sub kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bersama DP3A 2P KB Kabupaten Siak. Kemudian acara dibuka oleh MC. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam bahagia dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu. Dilanjutkan dengan doa. Anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah min na'udzubika min syarri wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina. Selanjutnya kata sambutan oleh Kepala Dinas DP3A 2PKB Kabupaten Siak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Ketua oleh Gatriwara. Ibu Gatriwara, makanya Ibu Gatriwara perwakilan ada di depan. Ini untuk kegiatan Gatriwara yang dititipkan di dinas kami. Kegiatan ini juga untuk membuat ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang di organisasi yang selalu berhubungan dengan masyarakat, agar membuat tampil percaya diri, penuh etika, dan juga menarik. Kemudian dasar pelaksanaannya yaitu pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Siak. Dan kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2023. Selanjutnya kata sambutan oleh Ibu Gatriwara. Kemudian Ibu Gatriwara juga ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya ini ibaratnya tidak ada rotan akar pun jadi, tidak ada rotan akar pun jadi. Mudah-mudahan akar ini bisa kita buat menjadi sesuatu yang bermanfaat nantinya. Untuk itu saya izin untuk menyampaikan sambutan dari Ibu Bupati dan salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sangat dibutuhkan latihan berbicara di depan publik agar dapat menjadi seorang yang percaya diri jika tampil di depan umum. Public speaking itu tidak berbeda dengan ngobrol sehari-hari seperti yang kita lakukan. Misalnya ketika kita berbicara di depan publik, ada nilai yang kita berikan kepada orang-orang. Tentunya ini menjadi perkataan yang harus kita keluarkan secara tertata, karena nantinya akan diserap orang banyak. Bapak ibu mendengar, kita mendengar, nanti akan kita bawa pulang, akan kita resap, kemudian tersimpan ke memori kita. Kalau kita dengar nanti narasumbernya
yang bicaranya bagus, kita akan tersimpan. Nanti saya pulang akan saya lakukan, bahwa saya memang setiap hari berbicara, tapi berbicara saya mungkin banyak yang tidak sesuai dengan tata krama, bagaimana cara public speaking baik. Seseorang punya inner beauty bila punya etika. Jadi sebenarnya cantik yang kita lihat itu tidaklah sama dengan cantik yang dari dalam. Banyak orang cantik, tapi kita tidak enak melihatnya. Banyak wajahnya yang biasa saja, tapi kita senang melihatnya. Kalau cantik pakai makeup pasti cantik, ya kan? Kita pakai makeup pasti cantik. Tunggu pun di makeup, boneka di makeup pasti cantik. Tetapi bagaimana kita itu cantiknya dari dalam? Bagaimana kita itu harus memperbaiki dari diri kita, itu hati kita. Bagaimana kita berpositif thinking kepada orang-orang, jangan negatif yang kita keluarkan dulu, yang kita pikirkan, sehingga aura negatif kita akan keluar, positif kita akan hilang. Untuk itu, Dan dilanjutkan seminar yang akan disampaikan oleh narasumber. Dan dilanjutkan sesi tanya jawab. Kan bahasa Inggris full, dan kata tim seleksinya ini luar biasa dari awal sampai akhir, karena saya dapatnya sore. Ini yang berbeda bahasa Inggris full, padahal itu hafalan. Mana itu hafalan, Bu. Kalau ditanya saya jawab, saya juga bingung. Kemudian Bu, saya memang dari SMP memang suka menjadi MC, karena saya lihat udah mau masuk ke yang selanjutnya, etika di depanmu. Mungkin yang belum saya paham, mungkin bisa disinggung sedikit Bu mengenai suara, olah vokal sedikit aja Bu, biar saya paham. Maksudnya harus pakai suara diafragma, suara perut, sekilas aja Bu. Terima kasih. Kerongkongan, suara diafragma, ada suara perut biasanya. Memang kalau misalnya kita ini agak-agak sedikit sulit membedakan mana yang dari suara perut, mana yang suara dari diafragma, mana yang suara dari kerongkongan. Kalau biasanya kita ngobrol biasa ya, itu biasanya suaranya dari kita kerongkongan. Lebih low, lebih bahasanya kalau kita tuh alto ya, kalau di cowok itu bass gitu ya, supaya lebih rendah. Dan mungkin kalau ibu-ibu dengar ini suara saya kenapa rendah, ini sebenarnya suara saya nggak seperti ini awalnya. Dulu suara saya itu lebih tinggi, tapi karena MC suara sering hilang ketika dia muncul dia lebih rendah. Ini suara saya aja ini habis agak sedikit serak, karena juga beberapa waktu lalu juga ada cukup kegiatan MC agak padat. Nah, jadi bagaimana cara kita vokal suara ibu adalah ketika kita ingin berbicara di depan umum dalam suasana yang formal dengan non formal beda. Ketika non formal, ibu-ibu memberikan pengarahan, ayo ibu-ibu, yuk kita foto lagi yuk, sama-sama semuanya yuk, foto yuk, maju, yang di sana, yang di ujung, ayo maju. Mungkin suaranya lebih santai, bisa lebih teriak. Tapi pada saat berdiri di atas mimbar, suaranya sudah mulai berubah. Suaranya mulai berubah seperti apa? Ibu mengambil suara yang lebih rendah. Kalau bisa suara perut, ya suara perut supaya kita punya tenaga. Suaranya lebih low. Makanya perlu latihan. Latihannya gimana? Mulai dari salam adu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya agak lebih low, agak lebih rendah. Dan ini memang perlu latihan. Kita coba dengar suara kita. Suara dengan range yang tinggi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasa yang paling saya dengar ini adalah Pak Ibu mau mengumumkan di posyandu pakai di masjid. Iya kalau saya salah, benar nggak? Diberitahukan kepada ibu-ibu perumahan RT 01, RT 02. Ibu-ibu silakan yang mempunyai balita dimohon untuk menuju Masjid Nurul Jannah untuk agenda posyandu kita bulan ini. Terima kasih. Begitu, ya. Oke, itu jadi begini. Memang kita harus melihat situasi dan kondisi, ya. Kadang-kadang ada kita membutuhkan range suara yang tinggi besar untuk memberikan informasi, gitu ya. Tapi pada saat ibu-ibu di mimbar, ini kita harus menampilkan sebagai istri pejabat atau ibu pejabat yang berwibawa dan bermartabat dengan vokal suara yang lebih. Ibu, kalau mengambil pribadi, pada saat kita bekerja di lapangan, kita bersentuhan dengan masyarakat langsung. Yes, memang betul bahwasanya kadang-kadang kalau kita terlalu berlebihan, terlalu pejabat banget, yang lain pada sungkan. Masyarakat kita merasa segan, segan sama ibu ini. Tapi kalau misalnya kita penampilan kita juga merakyat, berbaur, itu masyarakat lebih gampang, lebih enak gitu. Yes, kalau misalnya kita secara penampilan itu tampilannya sama dengan masyarakat, ya, walaupun nggak sama-sama banget ya, adalah sedikit berbedanya. Bagaimana kemudian sebenarnya adalah gestur kita, sikap kita, ya, sikap kita. Dalam artian kalau menurut Vivin memang ini menjadi seperti serba salah. Ketika ibarat kata Ibu Noni naik menjadi Ibu Kadis, ya, kemudian mungkin mana tahu nanti naik pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya kan? Amin. Ini serba salah. Kenapa? Karena kita udah terbiasa santai, heboh, seru-seruan, gitu ya kan? Sehingga pada saat kita sudah naik jabatan, kita menyesuaikan posisi kita dengan jabatan yang baru kita seperti seolah-olah berubah. Nah ini juga perlu kita pahami bersama. Kalau kita sudah tahu bahwasanya ibu memiliki jabatan yang lebih tinggi, kita juga bisa banget seperti tadi udah oke. Berarti kan udah kalau ada tamu sama Bu Kadis, kemudian berubah situasinya. Tapi ketika tidak ada tamu sesama internal lebih santai. Tapi ingat juga bahwasanya kadang-kadang situasi di internal yang terlalu santai itu bisa menjadi buah si malakama. Ya, tetap kita sebagai bawahan kita harus selalu mematuhi dan mengerti batasan-batasan antara kita berkawan, berteman dengan atasan dan posisi kita sebagai bawahan yang menghormati atasan. Kenapa? Karena kalau terlalu berlebihan, takutnya kebablasan. Sebagai atasan tidak dihormati atau misalnya kurang dihargai, tapi dengan pendekatan yang lebih baik. Seperti tadi yang Ibu Noni sampaikan bahwasanya oke, ada kalanya tegas, ada kalanya memang disampaikan yang mengganjal di hati. Iya kan? Iya, kalian harus begini nih. Tapi setelah dimarahin, balik lagi sebagai kepala dinas. Nah, pada posisi ini Ibu, menurut Vivin kadang-kadang bukan pakaian yang berbicara, gestur kita di masyarakat itu yang berbicara. Berapa banyak orang-orang, ibu-ibu yang tampil datang baju berpayet, bros sebesar-besar tidak, ya kan, jilbab bling-bling segala macam, tas tenteng gini-gini, tapi wibawa belum tentu wibawa ibu pejabat, betul nggak? Itu betul. Nah ada juga yang tampilannya mungkin sederhana, tapi tetap kelihatan bahwa dialah ibu pejabatnya. Apa contohnya? Tadi senyum. Datang tidak dengan gerasak gerusuk, datang masuk ke acara senyum, sapa, salam dengan ramah, jalannya pelan, tetap kiri kanan. Selalu yang namanya pejabat itu selalu ada. Kalau kami bilangnya itu kayak dayan, bukan dayan, tapi staf internal yang akan bantu. Dan itu berpengaruh Bu.
itu berpengaruh. Bayangin kalau misalnya Pak Bupati datang sendiri tanpa protokol, tanpa ajudan, tanpa kepala dinas terkait yang mendampingi, sepi kan? Kita tahu nggak kalau itu Pak Bupatinya yang datang? Mungkin kita tahu mukanya Pak Bupati yang datang, tapi orang-orang akan lebih terfokus pada rombongan yang datang, dan yang pejabat utama selalu berada di tengah. Yes, oke. Kalau sudah seperti itu, kita sebagai ibu pejabat datang, Bu Noni datang bersama rombongan dinas, datang kunjungan, lagi ada misalnya acara pembinaan untuk UMKM di Kabupaten Siak, yes, datang. Yang lain, posisi yang lain di samping kiri kanan gitu ya, kemudian kita sebagai pimpinan berada di tengah, kita tetap jalan dengan tenang, posisi gini, ya, datang pelan gitu ya.